Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi la ilaha illa iyyah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ewan ufidin azakumullah, pada halaman 40 terkait dengan Allah itu mempunyai saksi. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun adzim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, dituduh untuk berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka walahum adabun adim, azab yang besar. Yauma tashhadu, yaitu pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. An-Nur ayat 23 24 merangkan tentang bahaya lisan. Ya, bahaya lisan yang dimaksud dalam hal ini adalah menuduh wanita yang baik berbuat zina. Karena pada masa itu, ya, pada masa Rasulullah SAW, yang namanya wanita itu memang dipingit betul-betul, ya, tidak sembarang keluar. Ya, jadi waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian para wanita itu menetap di rumah-rumah kalian. Maka kalau sampai ada tuduhan-tuduhan itu jelas suatu hal yang luar biasa. Mau tidak pernah keluar, jalan keluar. Kok sampai dituduh itu. Ini beda dengan sekarang. Kapan itu azab akan diterima? Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas terhadap mereka yang dahulu kerjakan. Tangan yang kita anggap tidak bisa ngomong ini, ya, kaki juga demikian. Kaki digunakan untuk berjalan, tangan digunakan untuk kejahatan. Itu nanti akan menjadi saksi. Tidak usah heran, karena dulu juga demikian. Ada kaset itu, kaset yang terbuat dari plastik itu. Itu kaset hanya terbuat dari plastik, itu saja bisa ngomong. Sekarang HP itu yang kelihatannya kecil-kecil itu bisa merekam macam-macam itu. Itu buatan manusia. Apalagi nanti buatan Allah SWT. Itu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Kemudian berkatalah kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Itu. Lantas memberikan kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Menjadi saksi semuanya. Jari-jari tangan akan menjadi saksi. Maka akan ada keterangan seyogianya kalau kita bertasbih itu pakai jari. Pakai jari. Pakai juga boleh saja, tapi lebih utama pakai jari karena ini nanti akan menjadi saksi untuk kebaikan. Untuk bekerja juga menjadi saksi. Digunakan untuk mencuri ya menjadi saksi. Pokoknya digunakan untuk baik akan jadi saksi, digunakan untuk buruk jadi saksi. Ya. Termasuk digunakan untuk nombel-nombel itu juga akan menjadi saksi. Digunakan untuk menulis Al-Quran, ayat Al-Quran jadi saksi baik. Digunakan menulis untuk sesuatu yang tidak baik, ya akan menjadi saksi semua, bicara. Nah, bagaimana terjadinya yang
diadili oleh Allah itu manusianya bermiliar-miliar, ya wallah alam, Allah lebih paham, lebih mudah bagi Allah itu. Wadzalika 'alallahi yasir, yang semikian itu lebih mudah bagi Allah. Urusan yang menurut kita itu sulit tapi ternyata sangat mudah. Seperti sekarang ini, kalau dulu dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu ya perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan aneh, tidak mungkin. Tapi kalau sekarang sudah dianggap luar biasa itu, ya lebih daripada itu, tidak harus satu malam lagi. Kalau dulu mungkin tidak nyampe, ya, akal kita karena kebiasaannya tidak begitu. Awalnya ada listrik juga jauh bingung, dianggap ini jangan-jangan ini setan ini, itu. Ketika listrik muncul pertama kali, radio juga demikian. Ini ada benda mati kok bisa ngomong sendiri ya, itu dianggap itu. Kemudian kata idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka telah sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Ini orang-orang kafir dan sebagian juga kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin nanti juga ada yang masuk neraka dengan sebab dosa yang mereka lakukan, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan. Kok bisa ngomong pas di tengah api? Padahal seseorang itu kalau sudah masuk ke dalam api sudah tidak bisa bicara, langsung meninggal. Langsung meninggal. Begitu kaki menginjak bara itu sudah pikiran sudah lain. Ya, langsung ke kepala, tidak sempat untuk berpikir aneh-aneh itu. Itu dasarnya api itu tadi. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Lima syahidtum alaina. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Itu sampai dikatakan demikian. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit kita yang ngomong niki. Kulit-kulit kita yang ngomong. Maka dalam Islam itu sebetulnya bersenggolan bahu, berdesak-desakan dengan wanita asing kan tidak boleh. Kecuali kalau terpaksa. Ya, misalnya sedang tawaf itu karena tidak mungkin dihindari antara kaum laki-laki atau perempuan itu. Maka mungkin kadang-kala menyenggol atau bagaimana, sulit dihindari. Misalnya naik kendaraan umum itu. Naik kendaraan umum ini harus menghindar iso. Itu. Pertama mungkin ketika sepi kita bisa saja duduk sendiri itu. Nah, kemudian ada banyak laki-laki perempuan masuk, akhirnya kita harus berjejer. Dari berjejer akhirnya kita bersenggolan karena kendaraannya menggok atau banter atau bagaimana itu menjadi gitu. Itu sebenarnya boleh dalam Islam. Ya, lebih baik bersenggolan dengan babi yang berlumpur penuh lumpur daripada bersenggolan berdesakan dengan perempuan yang tidak halal baginya, sampai dikatakan begitu. Nah, kemudian ketika kulit itu ditanya, qalu itu antaqana mullah alladzi antaqaq kulla syai'in wa huwa khalaqakum awala marrah wa ilaihi turja'un, halaman 41 itu. Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Maka kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan itu. Kulla syai'in, bisa berbicara, ya, bisa berbicara, mantik itu kan berbicara. Wa huwa khalaqakum, dan menjadikan
kamu berbicara pula. Pada awalnya menciptakan kamu pada kali pertama hanya kepadalah dikembalikan. Jadi tidak bisa menghindar, karena semuanya menjadi saksi. Kalau di sekarang kan tes apa? DNA, nah itu untuk saksi. Nanti lebih canggih lagi kulitnya. Kalau di dunia ini jempole, nah jempole, jempole hilang nih, golek sih, wah misalnya itu, ketemu di sini, pasti ini pembunuhnya tidak punya itu, misalnya demikian. Nah, kemudian, ini sudah sampai, Mas Eko, baca saya hadisnya, Anas bin Malik niku. Mukha taubah. Min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya rabbi alam tujirni min dulmi qala yaqulu bala qala wa yaqulu fa inni la usidu ala nafsi illa syahidan minni qala fa yaqulu kafa bi nafsika yawma alaika syahidan wa bil kiramin katibina syuhidan qala fa yuqtamu ala bihi wa yuqalu bi azkanihim yaqin qala badan liqu a'malihi qala thumma yuqalla bainahu wa bainal kalami qala fa yaqulu bu'dan takunna wa suqqa fa ankunna kuntu unabi. Dari Anas bin Malik ia berkata, pada suatu ketika kami sedang berada di dekat Rasulullah SAW. Tak lama kemudian beliau tertawa dan selanjutnya bertanya, "Hai para sahabat, apakah kalian mengapa aku tadi tertawa?" Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, sebenarnya aku tadi tertawa karena mendengar dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Hamba itu berkata, ya Rabbi, bukankah engkau menghindarkan hamba ini dari perbuatan yang zalim? Allah menjawab, ya benar. Hamba itu berkata lagi, ya Allah, hamba tidak merasa bersalah kecuali ada saksi dari diri hamba sendiri. Allah menjawab, baiklah, sekarang cukuplah dirimu sendiri dan para malaikat pencatat amalmu yang akan menjadi saksi. Lanjut beliau. Lalu hamba tersebut dikunci dan Allah berkata kepada anggota tubuhnya, bicaralah. Kemudian anggota tubuhnya itu menunjukkan semua amal perbuatannya. Setelah itu mulut hamba tersebut diberi kesempatan lagi untuk berbicara dan ia pun berkata kepada anggota tubuhnya, silakan kamu ini, percuma saja aku dulu membelamu di sana. Bismillah Muslim. Agak panjang, karena yang lebih panjang ini masih ada juga, mungkin panjangnya 3 halaman. Tidak bisa kita bayangkan kalau dulu para pencari hadis itu mencatatnya berlembar-lembar, ya berlembar-lembar, itu mampu. Kita baru baca saja kesel, jangankan baca ngrungokke kesel. Ngrungokke. Jadi kalau sampeyan ditonton kelas ini ya kelas indil-indil nggih. Ya itu. Nih, ngrungokke saja tidak mampu apalagi membaca, apalagi menulis. Itu. Dulu masih manual nulisnya. Ya, masih manual. Itu.
Waktu awal-awal saya menuntut ilmu menulisnya juga manual. Ya, pergi cari kitab itu pinjam, mau beli tidak ada uang pada waktu untuk makan yang ngelok. Oke, itu sangat beli kitab. Tapi ada teman kalau silahkan ambil saja, datang, pulang saya catat tulis itu, catat. Sudah rampung kembalikan lagi, ulang pergi itu entah berapa kali itu. Itu nih awalnya. Ya karena senangnya itu tadi ya, senangnya. Itu nih Pak. Lah, nanti di antara hamba Allah itu ketika mau diadili oleh Allah, udah mengingatkan ya Rabbi, alam tujirni minadzulim. Gitu. Bukankah itu bahwa kami itu akan terlepas dari kedoliman? Nah, ini Pak, menghindarkan hamba ini dari perbuatan yang dolim dan Allah tidak akan mendolimin juga sedikit pun. Oh iya, kalau begitu saya tidak merasa bersalah. Nah, itu. Kecuali kalau diri saya sendiri, tubuh saya sendiri, bagian dari badan saya sendiri menjadi saksi. Oh, oke. Bahasa kita. Oke. Maka kemudian cukuplah dirimu dan para malaikat pencatat menjadi saksi. Nah, lalu mulut hamba itu dikunci. Ora iso ngomong. Ada hadisnya. Itu. Nah, kemudian setelah mulutnya dikunci, bicaralah. Nah, itu. Kemudian anggota tubuhnya menuturkan. Ini termasuk tafsir al-yauma nahtimu ala afwahim dalam surat Yasin itu. Badan-badannya menuturkan. Itu. Semua amal perbuatannya juga. Nah, itu. Nah, kemudian ya terus penyesalan itu tadi. Penyesalan. Kalau di dunia bisa saja menghindar dari polisi bisa, karena polisi itu manusia biasa. Ya. Tapi di akhirat ini tidak bisa. Maka termasuk ciri orang yang takwa itu kan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu. Termasuk itu tadi karena saksi Allah itu banyak. Dari tubuhnya sendiri, anggota badannya sendiri, juga dari yang lain. Nah, yang lain mana? Nah, ini, yang lain mana? Ya, lanjutnya hadis ini. Mas Irwan aja baca. An Abi Hurairah itu 43 itu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu rabbin wa yabisin wa syahidu as-sholati yuktabu lahu khamsun wa isruna sholatan wa yukaffaru anhu ma bainahuma. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, muadzin itu diampuni dosanya sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya, dan orang yang menghadiri sholat tersebut ikut berjamaah dicatat baginya ganjaran 25 sholat dan dihapus dari dosanya antara kedua sholat itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nih, jelas dah. Al muadzinu yughfaru lahu mada sautih. Di antara fadilah menjadi muadzin, diampuni dosanya sejauh suaranya. Maka kan adzan itu kan disuruh suaranya keras. Tapi sekarang sudah tidak pakai sudah pakai pengeras lebih jauh lagi. Kalau sedang ngugelangan sini yang paling terdengar tempat saya itu nek kan sing anu bekik loh. Kalau sing adzan ya biasa-biasa tidak dengar. Nih, kalau Mas Tantowi adzan itu banter itu ya agak terdengar. Oh kayak ugelangan. Nah. Sejauh suaranya, ya. Berarti semakin banyak. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab itu seandainya tidak akan menjadi tuntunan saya ingin menjadi muadzin. Ya.
Maka yang hebat itu sebenarnya muadzin itu memang orang yang berpengaruh. Ya, berpengaruh. Kalau dulu dipilihnya Bilal karena Bilal suaranya keras. Ya, suaranya keras. Ada seorang teman ini kalau mengundangkan adzan ini suaranya ngeprek. Tidak bisa keras. Maka terus ganti nadanya terus dibuat terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu niku. Nek dilakokke apa? Ngeter. Nggak bisa. Ada yang begitu. Nah, kemudian sesuai dengan materi ini wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wa sahidu salha yuktabu lahu khamsat. Semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya. Wa yushhadu lahu, akan menjadi saksi baginya. Kullu ratbin wa yabisin. Nah, itu. Makhluk hidup, benda hidup maupun benda yang mati akan menjadi saksi. Si fulan adzan, si fulan adzan subuh, si fulan adzan, itu. Ya, saksinya banyak. Gitu. Sehingga karena banyaknya saksi otomatis kan ini kan saksi kebaikan. Nih, saksi kebaikan. Kalau yang tadi kan saksinya bukan saksi kebaikan. Nah, itu ya. Sekarang saksi kebaikan. Maka ada riwayat tapi belum saya cari ini, belum saya ketemu itu. Yang namanya bumi ini itu wallahu alam sokaya atau tidak itu ya. Gitu. Kalau digunakan untuk sholat itu seneng banget ini. Bumi itu. Kita sholat di sini misalnya, bumi senang. Nah, itu membanggakan diri pada bumi yang lain. Oh, aku nggak sholat, aku nggak sholat. Itu. Sebaliknya kalau digunakan untuk maksiat, mungkin marah. Iya, maka gunung pun kan juga marah. Meledos itu karena di sekitarnya digunakan untuk maksiat. Laut pun juga demikian marah. Itu tidak rela bahasanya itu dengan seizin Allah misalnya demikian. Tapi wallahu alam riwayat itu suka itu tidak. Tapi kalau menurut mungkin benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu baroha. Pada hari itu bumi menceritakan kisahnya, kejadiannya. Itu. Ya, bagian aku nggon kene-kene dienggo si fulan, nggo pengajian. Misalnya demikian ceritakan. Tapi bagian yang agak gelap-gelap digunakan untuk si fulan begini-begini, misalnya ceritakan. Itu. Ya. Bumi pun akan menjadi saksi. Itu. Karena bumi kan juga makhluk Allah, juga bicara. Ya, bisa bicara. Itu yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu semuanya bisa bertasbih. Hanya kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Itu tidak dengar. Kalau pada zaman sahabat dulu ada riwayat menyatakan setiap makanan yang dimakan itu bertasbih, berbunyi. Ngoten niku wau. Nek sakniki niku malah dadekke jimat no. Gitu. Misalnya ambil sesuatu pisang apa loh kok tasbih, wah jimat iki. Nah, itu malah tidak digunakan itu mungkin tidak kuat iman kita. Seperti peristiwa tahun berapa itu Ponari apa itu nganggo watu itu loh. Oh, itu watu itu ya, anak kecil bawa watu, wah dadi nika itu. Itu baru batu loh. Nyatos. Nah, itu renek suarane loh, apalagi ada suaranya bertasbih. Itu tempat sandaran tangan Rasulullah. Nah, itu kan Rasulullah berkhutbah sampai sandaran pohon itu, kurma apa itu kayak. Ketika dibuatkan mimbar untuk khutbah tidak digunakan, itu sandaran itu tadi digunakan untuk tadi nangis. Menangis sudah tidak digunakan lagi oleh Rasulullah. Loh, aneh toh. Sahabat juga melihat loh kayak sembarangan kok iso nangis.
Nah, kemudian dekati Rasulullah, dicegal terus diam. Nah, singkirkan. Loh, itu saksi. Yang kelihatan kita lihat itu mungkin diam aja, tapi itu menjadi saksi. Nah, itu. Saya tahu pohon, masih ingat pohon, atau batu yang ketika berjumpa saya mengirimkan salam. Itu kata Rasulullah. Jadi ada batu, ada pohon, ada itu dilewati, ketemu Rasulullah itu memberikan salam. Aneh toh nggih? Itu aneh. Nah, sekarang kok ya tidak ya. Sekarang yang ada kan gambarannya ya kaset itu, HP ini. HP niki. Nggih. HP kan bisa ngomong toh nggih. Ini bikin manusia. Oh, kalau begitu oh ya, ngoten niku. Jadi saksi Allah banyak. Termasuk itu tadi. Bumi, langit. Itu inna aradnal amanata ala samawat wal ard. Nah, itu. Sesungguhnya Allah itu kami menurunkan amanat itu kepada langit dan bumi. Nah, itu. Tapi fa'abaina, tapi langit dan bumi tidak mampu. Tidak mau menerima. Itu. Rasa berat amanat dari Allah itu. Dan ketika ditanyakan apa amanat itu, nah, kalau kamu bisa menjalankan amanat dengan baik, surga balasannya. Tapi kalau keliru salah, neraka balasannya. Bumi dan langit angkat tangan. Gunung juga angkat tangan, wal jibal itu juga angkat tangan. Nah, kemudian dipikullah manusia. Wis manusia niku nekat tok. Awake cilik niku. Nggih, cilik. Neng nekat. Nah, ora kuwate nekat. Niku. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain kalau terkait itu semakin banyak jamaah yang mengikuti juga pahalanya banyak. Hanya saja yang lari dari suara muadzin ini adalah setan, karena setan tidak mau menjadi saksi kebaikan yang menguntungkan muadzin. Maka begitu ada adzan dia lari sejauh mungkin. Wa alam saya ini lari ning ngendi? Nggih. Itu. Kalau dulu disebutkan dalam riwayat setan larinya keluar daerah Madinah berapa mil itu wis tak krungu adzan. Lah saiki niku mlayu ning ngendi? Ayo, apa buatan kabeh gedung nganggo loudspeaker itu tak kira yo jentit ngerong ya. Setan niku karo ditutupi kupinge karo ngentut niku. Wala alam niku gaib niku. Nek memang disebutke lari ke sana niku ada riwayat menyebutkan. Jadi amalan seseorang yang dilakukan akan disaksikan, ya. Dan para penyaksi nanti juga akan memberikan kesaksian. Oh, si fulan begini-begini. Oh ya betul. Kemudian halaman berikutnya, Mas Tantowi itu Al-Quran itu coba baca. Allah punya penulis. Walaqad khalaqnal insana ma tuwaswisu nafsuh warid Kiani anil yamini wa anil simari wa qaid ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya
daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya pengawas yang senantiasa hadir. Quran surat 16-18. Ya. Ini tulisannya agak beda. Jadi nek ndak kulino ya keliru bacanya. Di samping kita udah tua ya macane ya sok ra ketok barang. Maka kita kan kadang-kadang disuruh membaca berulang-ulang ini biar lanyah. Nek wase mono di bulan baleni ya cek klera-kleru wae cek blekak-bleku ya ganjarane loro. Blekake siji, blekuke siji lumayan kok. Nggih, blekak, bleku itu. Kan yang wajib untuk dihafalkan cuma Al-Fatihah. Karena digunakan untuk salat. Kepepete ora iso maca Fatihah ya dimaafkan. Nggih, ngajari simbah-simbah niku keju no. Nggih ta. Ngajari cah cilik delok Fatihah niku langsung ngipil. Ngoten niku nek pun tuwa-tuwa niku wis pun apa ngoten niku wae wong bismillah mlayune ning semelah kok. Nggih lho, bismillah, Mbah. Ya semelah, Mas, semelah. Ngoten niku. Apa nesu kene? Ayo ya nek dijawab ngoten niku. Akhire padha guyu kabeh no. Nggih, pun ngaten. Besok ketemu neh baleni lali meneh. Ya Rasulullah ajarkan pada saya maca surat kangelan iki maca sakit maca pripun niku. Wis maca ngene la ilaha illallah ngoten niku dilanjutke niku. Subhanallah ngoten niku. Wis maca Al-Fatihah. Yang minimal Al-Fatihah. Kemudian kalau ditambah dengan yang lain sunnah. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Itu Al-Falaq dan lain sebagainya pun mangko-mangko sing cendak-cendak niku. Nggih. Nek kanggone sing cah nom-nom ya ora trimo no surat kuwi terus ora trimo. Nek wis pun sepuh-sepuh iki sing arep nandangin wis beda, marahe wis kebacut medhen. Ngoten niku wae. Dadi nek doyak-oyak kon maca ngoten niku wis malah ra mangkat mengko. Kemudian terkait dengan Yazinul Quran bisautihi. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suaramu. Maksudnya ya suara alamiah kita. Itu dari penjelasan ulama, suara alamiah kita itu bagaimana? Itu. Adapun ada kata jiharkah, soba, terus apa lagi itu saya lupa itu. Nah, itu bayati. Nah. Itu kan bikinan orang yang berubah-ubah nadanya dengan faktor itu tadi ada pengembangan akhirnya tidak asli lagi. Itu ada nada bayati, jiharkah, terus hijaz. Nah, ada berapa itu 7 atau berapa itu. Begitu enggak apa-apa. Maksudnya misalnya Masami ya bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Niki pun nada lho niki. Nggih, pun nada. Dirungokke terus marai ngantuk lho niki. Nggih, dirungokke terus marai ngantuk, marai berlaras. Ngoten niku wae. Dene nek pakai sing a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ndak men wis tau ajar ngoten iki disalahke terus kok terus mangkat aku. Ten wis ra ngaji ngono aku. Itu nganggo nada-nada pun nganggo not ngoten niku wah angele. Soalnya niki kita ngaji menurut talaki ini mengatakan salah kabeh no. Nggih. Sanad dari Rasulullah begini wes mawut kabeh. Nggih, disanad karo Rasulullah misalnya demikian. Tapi kalau kita melihat para masyayikh syekh itu, Syekh Albani, Syekh siapa lagi bin Bas atau
Nah, lain itu membacanya ketika mengimami biasa-biasa saja, tidak neko-neko. Okay. Malah imam-imam di Masjidil Haram itu ya kalimat-kalimat huruf-hurufnya biasa-biasa, tidak harus tidak harus gitu. Oke, itu. Nek sing do ngajar-ngajar nganggo mangap ro dong ngene. Sampean purun di mangap-mangape ngoten niku. Nggih. Yang dipentingkan itu malah pemahamannya. Itu. Maca Al-Qur'ane bener ning pemahamannya keliru percuma. Sia-sia pahala membaca Al-Qur'annya tadi. 1 huruf 30, 10, 3 huruf 30. Tapi memahaminya salah. Hilang. Itu. Bacaannya bagus, indah. Itu makhrajnya benar. Tapi cara menafsirkannya tidak beres. Seperti orang-orang Khawarij itu membaca Al-Qur'annya luar biasa. Tapi menafsirkannya keliru. Dikatakan kilabunar, masuk neraka dia, anjing-anjingnya neraka. Padahal baca Al-Qur'an terus loh. Itu. Padahal kita tidak baca Al-Qur'an terus loh. Itu baca Al-Qur'an terus. Tapi karena menafsirkannya salah, tidak mengikuti penafsiran para sahabat, dikatakan kilabunar. Karena dengan penafsirannya itu terus memandang orang yang tidak sepaham dirinya itu halal dibunuh. Nah, itu bukan kelompok kita itu. Ngoten niku langsung dikatakan bukan kelompok kita, boleh dibunuh. Ngoten niku. Karena apa? Yaitu tadi salah menafsirkan. Ayat yang seharusnya digunakan untuk orang kafir digunakan juga untuk orang muslim, ditujukan pada orang muslim. Kacau no. Nah, itu. Maka Rasulullah, kalau nanti kamu bertemu dengan mereka, bunuhlah. Orang yang terbunuh mendapatkan pahala, yang membunuhnya juga mendapatkan pahala, sampai begitu. Lalu dihubungkan ayat Al-Quran. Ada yang hafal Al-Quran yang penting, perlu. Nah, itu. Tapi bukan jaminan kalau hafal Al-Quran mesti pemahamannya benar. Itu. Ada ustadz yang hafalannya luar biasa, tapi cara memahaminya salah. Mungkin karena terlalu konsentrasi itu tadi. Konsentrasi pada hafalan, karena menjaga hafalan itu tidak mudah loh. Oke, kudu di bulan-bulan ini diwaca. Itu hafal sajus atau diwaca lali meneh. Bahkan bisa jadi kita belajar 3 ayat, yang 5 ayat kemarin lupa tombok. Gitu. Ninau reka ngapal kita 3 ayat. Ngoten niku wau. Ternyata yang kemarin coba diulang, yang 5 ayat kemarin yang sudah dihafal lali kabeh. Itu kita sekarang. Nggih. Itu kalau terkait hafal. Jadi hafal itu bukan jaminan. Hafalannya ra akeh, tapi konsentrasi pada pemahaman, penafsiran yang benar bagaimana, itu lebih bagus. Baru nanti pengamalan. Nah, itu nih. Jadi kalau ada anak-anak sudah hafal 30 juz dan seterusnya kan pemahamannya kan belum, kan baru menghafal. Ustaz juga begitu. Yang bagus hafalannya penuh, itu pemahamannya juga bagus, betul, itu oke. Itu terkait dengan Al-Quran tadi. Kemudian kalau membaca ta'awud, sudah saya ulang, itu ta'awud ketika membaca ayat Al-Quran. Tapi ketika Rasulullah khutbah itu tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa beliau ketika khutbah membaca ayat itu baca ta'awud, tidak ada keterangan. Berarti ketika khutbah tidak baca ta'awud, ini yang lebih aman. Ta'awud bersatu. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, kan masih banyak kita jumpai mubalik ketika mau membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus kemudian baca ayat. Rasulullah enggak gitu. Kalau baca ta'awud ketika khutbah mau membaca Al-Qur'an itu tadi pasti akan didengar oleh sahabat, akan disampaikan. Bahkan bacaan Rasulullah sendiri nadanya bagaimana itu tidak disampaikan sahabat. Nih. Apakah bayati, apakah jiharkah, apa hijaz, tidak ada keterangannya. Oke. Tidak ada hadisnya. Yang ada kan 7 huruf itu. Ya. Al-Quran dengan bahasa 7 huruf terus ada mungkin macamnya waduhe. Itu nikal. Berikirian kan dia kasete niku to.
Nggih. Alaihim niku bisa dibaca alaihum niku. Riwayat kulun apa riwayat nopo ngoten niku. Ning mboten sah sinau ta mriku. Lah pada pokok di sini ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan kecuali di dekatnya ada pengawas yang senantiasa hadir. Siapa itu? Kiramang katibin, malaikat kanan kiri. Jane kalau sami niku ketoke wong sithik ngoten niku malaikatnya ada, ndak ada yang sendirilah. Nggih. Jenengan mang delik teng pundi, malaikate yang ngetutke. Nggih. Ada pengawas, diawasi terus. Apa dikira ngene wae. Malaikat itu artinya utusan. Ada yang duduk di sebelah kanan dan duduk sebelah kiri. Kalau ketika masih kecil itu Pak Guru ngajari jenenge Raqib Ngatid. Jane Raqib Ngatid anu niki nggon ayat niki kok. Nggih. Benarnya tidak diterangkan. Itu pokoknya malaikat hafazah. Itu malaikat hafazah. Kita kan malaikat ada banyak itu. Ketika seseorang itu kan ada malaikat penjaga nutfah itu loh, nutfah yang mau jadi janin itu loh. Nah itu. Ada yang menjaga itu. Dari sel telur laki-laki dengan sel telur perempuan bertemu, itu kemudian dijaga oleh malaikat. Ya Allah nutfah, ya Allah darah, ya Allah gini-gini. Itu dilaporkan terus. Begini. Nah, kan nanti setelah usia berapa, 4 bulan atau berapa itu, kemudian baru dilaporkan bagaimana ini Allah. Nah, ini rezekinya gimana? Nah itu. Ditulis 4 kalimat itu, diantara rezekinya, ajalnya, bahagianya, dan seterusnya ditulis semuanya. Nah, dicatat itu. Ya, itu. Nah, berlanjut. Nah, itu malaikat. Nah, jadi sudah dijaga sejak belum menjadi manusia. Ketika di alam kandungan alamnya ada berapa? Alam apa nih? Kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhir, yang garis besar ini. Karena sebelum itu kan juga ada alam, ada katakan alam azali itu. Tapi yang kita kenal itu alam kandungan, ya alam kandungan. Kemudian ada alam dunia, ada alam kubur. Yang di kubur itu kan tubuhnya, itu nyawanya di mana tidak tahu kita. Tapi kalau dalam hadis ketika kaum muslimin meninggal kemudian dibawa malaikat ke langit, berarti kan tidak di sini, tidak di kuburan itu, di alam tersendiri. Nah, itu nih alamnya. Saya rasa sudah. Ada yang perlu dijelaskan terkait dengan Allah punya